Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di sini kita akan bahas info terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya. Dan kebetulan hari ini di beranda Pi Network sudah 2 hari ini ada tampilan baru, dimana di sini menampilkan tentang rekap V Festival 2024 ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ingin menonton videonya, tinggal klik aja video di beranda Pi Network kalian ya teman-teman ya. Di situ akan ditampilkan rekap VFest kemarin. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasannya ya teman-teman ya, buat teman-teman yang belum mengajukan KYC, segera ajukan KYC dari sekarang karena masa tenggat KYC akan segera berakhir. Ajukan KYC kalian dari sekarang karena tanggal 30 November masa tenggat KYC akan segera ditutup ya teman-teman ya. Dan setelah itu core team tinggal fokus ke migrasi mainnet. Jadi silahkan ajukan KYC kalian dari sekarang. Tinggal kalian masuk aja ke Pi browser, kemudian kalian klik KYC Pi. Ingat, ketika kalian mengajukan KYC, perhatikan betul-betul datanya yang kalian tulis, jangan sampai salah, foto jangan sampai buram ya teman-teman ya. Oke, untuk info kali ini ya teman-teman, ada salah satu influencer Pi Network ya teman-teman ya. Di sini beliau membahas tentang Open Mainnet Pi Network. Kalian penasaran? Silahkan kalian simak video ini ya teman-teman ya. Di sini ada keterangan Open Mainnet end of 2024 or P-Day 2025. Di sini ada pertanyaan ya teman-teman. Apakah Open Mainnet di akhir tahun 2024 atau di hari P-Day 2025 nanti di bulan Maret ya? Kita langsung cek aja di sini ya teman-teman. Oke, Open Mainnet akhir tahun 2024 atau hari Pi 2025. Saya melihat banyak senam otak dari para pioner yang mencoba merasionalisasi bahwa mainnet terbuka adalah hari Pi 2025. Terutama karena Nicholas mengatakan dalam video P-Day 5 bulan yang lalu bahwa ini adalah P-Day terakhir sebelum jaringan terbuka. Menarik bagaimana kalian begitu terpaku pada pernyataan itu, tetapi kalian mengabaikan fakta bahwa pada hari Pi 2024 yang sama, setelah pernyataan itu dibuat, Pi Core Team kembali mengatakan kita masih berada di jalur yang tepat untuk mencapai jaringan terbuka pada akhir tahun 2024. Ini adalah tweet yang mereka buat pada P2Day. Nah, tweetannya di sini berisi selamat hari Pi 2024. Ini adalah hari P2Day terakhir sebelum Open Network, dan kami masih berupaya keras untuk mencapai Open Network pada akhir tahun 2024. Bagaimana? Ini berarti bahwa Core Team merencanakan jaringan terbuka untuk tahun 2025. Kalian hanya membuat otak kalian stres dengan senam mental yang tidak perlu. Oke ya, jadi memang pernyataan dari Core Team ini membuat para pioner ini berspekulasi ya teman-teman ya. Apakah Open Mainnet ini di akhir tahun 2024 atau di tahun 2025? Oke, kita lanjut. Nah, ini satu faktor yang tidak kalian perhatikan, tapi kalian bisa melakukan senam otak untuk mengatasinya. Berdasarkan analisis saya tentang konteks masa tenggang 6 bulan, model pasokan token mainnet,
Saat ini kami tidak memiliki batasan pasokan berbasis waktu untuk imbalan penambangan karena Picor Team tidak mengetahui secara pasti berapa banyak Pi yang tersisa untuk penambangan setelah akun palsu dihapus. Dan ini diperlukan sebaiknya setiap tahun. Saya dapat berasumsi bahwa pelaporan keuangan menjadi salah satu alasan untuk kepuasan. Itulah sebabnya Core Team mengatakan akan ada mekanisme penambangan mainnet baru dengan pembatasan pasokan tahunan di awal jaringan terbuka. Dan pembatasan ini akan didasarkan pada formula yang menurun. Namun, Core Team perlu mengetahui persediaan yang akan tersisa setelah akun palsu dihapus sebelum mereka dapat menetapkan batasan persediaan tahunan dan formula penurunan. Inilah sebabnya mengapa formula yang menurun setiap tahun dan jumlah pasokan perlu diselesaikan mendekati peluncuran jaringan terbuka. Setelah kita melihat berapa banyak pioner yang telah melakukan KYC dan berapa banyak Pi yang ditambang yang telah mereka transfer ke mainnet. Ini membawa kita ke masa tenggang 6 bulan dan 3 ketentuan untuk open mainnet. Periode tenggang menyediakan parameter yang dibutuhkan bagi Core Team untuk menetapkan formula menurun dan batasan pasokan tahunan. Karena pada akhir periode, efek KYC dan migrasi akan mengungkapkan berapa banyak yang benar-benar ditambang sebelum open mainnet dan berapa banyak yang tersisa untuk ditambang. Apakah menurut Anda hanya kebetulan bahwa masa tenggang dimulai pada tanggal 1 Juli dan berakhir pada tanggal 31 Desember untuk tahun baru ketika Core Team telah mengatakan bahwa mereka akan menetapkan batas pasokan tahunan dan bahwa batas ini perlu diselesaikan sangat dekat dengan peluncuran Open Network. Kemudian berkenaan dengan 3 kondisi Open Network, hanya itu saja parameter yang bisa dipakai untuk memastikan waktu open mainnet. Karena kalau tidak, maka akan berdampak buruk pada integritas Picor Team. Satu-satunya hal yang dapat menyebabkan gangguan adalah faktor eksternal. Dan pernyataan Nicholas ini adalah P2Day terakhir sebelum Open Network, bukanlah faktor eksternal yang akan menunda Open Network hingga kuartal 2 2025. Sejujurnya, satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah target 100 aplikasi mainnet. Target tersebut berjalan lebih lambat daripada target lainnya. Itulah sebabnya kami jarang mendapatkan pembaharuan tentangnya.